Tuan, pelan-pelan, lain kali harus datang lagi, kami di Jia Osifang main-main. Siapa orang ini? Sampai mati mendadak karena main. Dari wajah dan posturnya, sepertinya Pangeran Wei Yuan. Mati mendadak karena main. Di seluruh kerajaan Wei, hanya dia, playboy kelas atas, yang bisa melakukan hal gila seperti ini. Benar sekali, seorang pangeran dari marga berbeda, cucu sah dari Adipati Wei, akhirnya mati secara memalukan di atas perut gadis Jia Osifang. Disambar petir pun tidak mati. Ternyata sepanjang sejarah, yang bisa disambar petir sebesar gentong air 36 kali di kepala, dan masih hidup hanyalah aku. Pangeran, kau sadar. Kau akhirnya sadar. Kau tahu tidak, kau sudah pingsan 7 hari penuh. Aku? Pangeran? Cepat periksa. Wah, aku pindah dunia. Atau pindah ke yang tidak tercatat di buku sejarah, dinasti Wei besar. Seorang playboy sampah yang dibenci semua orang di ibu kota, tubuh Wei Yuan. Dan pemilik asli karena menyusup ke istana Wei Yang, berniat memberi racun, mencemari putri kesayangan Kaisar Nanzhao, Putri King Cheng, Nanzi, tetapi gagal. Memaksa kakek memimpin pasukan pergi berperang untuk menebus dosanya. Akhirnya pemilik asli minum untuk melupakan, mati di atas perut gadis rumah bordil. Karena dewa membuatku pindah ke tubuh pangeran playboy ini, di kehidupan ini, aku pasti akan mengubah reputasiku sebagai dokter jenius. Wei Yuan. Waktunya minum obat. Chang Naiyun? Ini tunangan pemilik asli, kan? Tubuh ini, wajah ini, cantik sekali. Pantasan pangeran playboy memilih dengan teliti. Wei Yuan, aku ada urusan, pergi dulu. Hamil? Tapi pemilik asli tidak pernah menyentuhnya. Astaga, pasti aku ditanduk. Tuan Pangeran sudah pulang. Salam hormat Adipati Wei. Aku seumur hidup setia dan berani, bertempur di medan perang berdarah. Dosa apa yang aku perbuat, hingga punya cucu, brengsek, sepertimu. Main sampai hampir mati mendadak. Benar-benar mempermalukan, keluarga Wei. Tua bangka demi cucu memimpin pasukan pergi perang. Sungguh sial. Tapi karena aku memiliki tubuh ini, tentu harus membantu. Kakek, cucumu lihat apa kau terluka. Jangan main-main dengan kakek. Setiap kali buat masalah, pura-pura manis dan kasihan. Drama kakek sayang cucu ini. Kakek sudah muak dan kebal fusyun, karena tuanmu tidak apa-apa. Bawa si brengsek ini ke ruang hukuman. Hukum berdiri di depan dinding selama 7 hari, biar tidak berkeliaran sepanjang hari, dan membuat masalah untuk kakek. Jangan, aku masih lemas. Lepaskan aku benar-benar masih lemas kakek, kau tidak bisa begini padaku. Astaga, tubuh ini lemah sampai bahkan senjata yang layak pun tidak bisa diangkat. Meridian tersumbat dan ginjal lemah sialan. Tidak air dewa Hehuan, racun ini kejam dan jahat akan memperbesar hasrat hati. Begitu bertindak, langsung keracunan dan mati. Pantas saja pemilik asli tidak sadar seperti tidak terkendali masuk ke rumah bordil. Ternyata dari awal sampai akhir semua ini jebakan orang lain. Tuan Muda, saya tahu Tuan Muda bosan di kurungan sengaja mengirimkan seorang cantik dan masih perawan. Pasti sesuai keinginan Tuan. Ini sungguh memalukan. Tidak bisa menolak. Karakter keras kepala dan mesumku sendiri sudah melekat di benak semua orang. Sekali berbeda, pasti menimbulkan curiga. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kesenangan Tuan Muda, silakan bersenang-senang.
Cantik, kemarilah biarkan aku menciummu. Wah, lebih inisiatif dariku hei, cantik. Sebaiknya kau pakai baju tenang saja. Aku tahu kau juga dipaksa, keluarga Wei. Kami sudah menggeledahmu dari atas sampai bawah, jadi kau tidak punya senjata, tidak bisa melawan. Kau manis sekali. Mati saja kau. Kau pikir kau bisa? Berani menusuk pangeran? Bodoh yang tidak tahu diri. Kau bisa bela diri? Seseorang. Ada pembunuh. Mau bunuh pangeran. Cepat, tolong. Hanya ini? Diam kau. Pembunuh menyerang. Di keluarga Wei. Ada yang menyerang pangeran, cepat datang. Berisik sekali, aku akan potong lidahmu. Jangan mendekat. Kakekku adalah Wei Boyue, dewa perang Wei besar. Aku sejak kecil belajar bela diri duduk di kuda, tombak di tangan mengguncang lautan sangat ganas. Kau berani menyentuhku? Pasti mati. Seluruh istana dan rakyat tidak ada yang tidak tahu Wei Yuan, putra mahkota keluarga Wei, pemalas dan tidak berguna, tidak pandai ilmu maupun bela diri. Sama sekali tidak bisa bela diri. Tombak yang kau pegang pun tanpa mata, pantaskah membuatku mati? Mati. Ini mustahil. Siapa bilang ujung tombak yang bisa membunuh? Aku pura-pura lemah tadi agar kau lengah. Menunggu saat kau membuka celah saat menyerang. Wanita jelek biasa mudah didapat. Tapi wanita tua dengan wajah buruk seperti ini bisa sekaligus mengumpulkan banyak dan menempatkannya di istana. Kakek takut aku bahkan tidak melewatkan pembantu rumah, mencari yang jelek sebanyak ini juga tidak mudah. Tuan, dokter istana bilang Anda baru sembuh dari sakit, badan lemah. Tuan Wei, secara khusus, memerintahkan dapur merebus sup ginseng dan daging naga untuk Anda memulihkan badan. Pembunuhan. Keparat kau. Main perempuan ya main perempuan. Tapi kau main dengan begitu kejam. Langsung membunuh orang hidup-hidup. Aib keluarga jangan tersebar fusun bawah. Mayatnya cepat pergi. Baik. Kakek, sebenarnya aku tidak main. Tidak usah dijelaskan. Aku tidak buta. Perempuan ini memegang belati, datang untuk membunuhmu. Untunglah kakekku bisa membedakan benar salah. Keparat kau. Ngomong-ngomong, batang tombak ini menembus tubuh sedalam 3 cun. Kekuatan tepat tenaga terampil, setidaknya 5 tahun. Latihan tombak. Kapan kau belajar tombak? Atau kau bukan cucuku? Kakek, aku bermarga Wei, keluarga Wei dari Jiangmen, kuburan pahlawan turun-temurun. Saat kau muda dulu, pelana perak di kuda putih melaju seperti bintang jatuh. Kaisar sendiri menganugerahkan 4 huruf. Keberanian yang menguasai 3. Pasukan kami para pemuda keluarga Wei pantas meneladani leluhur. Melukis di pavilion, naik ke mata air sejak dulu kehormatan milik pemuda. Dari mana kau jiplak? Kata-kata yang berbunga-bunga. Kedengarannya lumayan. Ini ciptaan cucumu sendiri. Omong kosong. Aku tahu betul kemampuanmu. Dulu, kamu bersama Yong Sui membuat puisi jelek, satu demi satu. Langsung dikeluarkan dari Akademi Kuda Putih. Menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Kata ciptaan? Meski membuat hatiku senang. Tapi kamu harus berjanji satu hal. Kakek, katakan dulu. Kamu janji dulu. Baiklah. Aku berjanji. Pertunangan dengan keluarga Chang dibatalkan. Menikahi putri King Cheng Nanzi.
Hanya itu? Masalah kecil. Setuju. Aneh. Kamu selama ini terhadap gadis keluarga Chang selalu teringat obsesimu sangat dalam. Seharusnya kamu tahu harus membatalkan pertunangan dan menikahi putri. Pasti akan menangis, mengamuk, dan mengancam bunuh diri. Sekarang kenapa begitu tenang? Ada yang tidak beres. Ada makanan lezat. Siapa yang masih ingat sayuran asin dan tahu rebus? Putri King Cheng Nanzi. Kecantikan nomor 1 di Wei besar. Gadis paling berbakat. Cantik luar biasa. Bakat tiada tanding. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan kunikahi? Dulu aku, dengan pelana perak di atas kuda putih, paling berani di antara 3 pasukan. Sepanjang hidup, reputasiku. Mengapa bisa melahirkan anak seperti kamu? Cucu bangsat yang tergila-gila pada wanita. Serius bicara. Siapa yang mengirim pembunuh ini? Dari mana datangnya? Dikirim oleh Fushun. Hukuman kurungan dicabut. Untuk sementara waktu, jaga sikapmu, tenang dan diam. Jangan cari masalah lagi, melakukan hal-hal kotor seperti itu. Kalau masih main-main, aku akan patahkan kakimu langsung. Mengenai pembunuh, aku akan menyelidikinya sendiri. Baik, kakek. Tuan Putra, nama besar Anda hari ini tersebar ke seluruh ibu kota. Nama besar apa? Di luar semua orang membicarakan, kata mereka cara Anda mempermainkan wanita sangat kejam. Membuat gadis itu mati mengenaskan di tempat. Juga bilang Anda menusuknya seperti permen tongkat. Rumor gila menyebar ke seluruh kota. Dasar bajingan. Reputasiku. Hancur lebur oleh kalian. Rusak total. Mungkin ini bagus juga. Setidaknya citraku terjaga. Pangeran Anda sudah kesulitan bahkan untuk mengangkat tangan. Benar juga, tadi terlalu banyak gerakan, pasti sudah kelelahan dan lemas. Pergi, siap, tunggu. Aku beri resep obat. Kamu pergilah ke apotek untukku. Ambilkan beberapa ramuan. Lalu siapkan tandu. Aku mau pergi ke rumah bordil. Pangeran, Anda sudah lemas begini, seluruh badan lemas, masih mau pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan lagu dan bersenang-senang? Apakah tubuhmu sanggup? Kamu bilang aku lemah? Tidak berani. Pangeran gagah perkasa, pahlawan yang tiada tanding, hamba salah bicara. Itu hanya salah ucap. Jangan banyak bicara. Siapkan tandu. Pergi ke rumah bordil untuk dengar lagu. Siap. Tuan Wei. Mayat Fushun ditemukan di kanal di luar kota. Sudah dibunuh. Semua petunjuk putus. Aku seumur hidup berperang, jujur dan terang-terangan. Setia pada negara, seluruh keluarga bertumpah darah. Tak kusangka di masa tua semua orang menjatuhkan. Semua pihak terus mendesak. Bersikeras ingin membumi hanguskan keluarga Wei. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku akan bertarung sampai mati. Pangeran putra Tuan Wei sudah keluar istana. Keluar untuk bersantai juga bagus. Suruh seseorang mengikuti diam-diam untuk melindungi. Sudah kukirim 2 orang, pengawal pribadi mengikuti diam-diam, keduanya adalah ahli tempur kelas atas, cukup untuk melindungi pangeran. Dengan mereka di sana, kehidupan bocah nakal itu aman. Omong-omong, kemana dia pergi? Pangeran pertama pergi ke apotek di kota, kemudian dengan membawa obat-obatan, pergi ke tempat hiburan. Obat apa yang dia ambil di apotek? Tuan Wei, ini draft resepnya. Tanya dokter apotek, resepnya berisi cistance, doder, suoyang. Jangan bicara lagi. Aku hanya bertanya dengan sia-sia. Aku pikir, bocah ini hari ini bisa mengucapkan puisi dan kitab suci, mengerti semangat keluarga dan negara. Sepertinya benar-benar berubah. Anak hilang kembali. Sama sekali tak kusangka. Sungai dan gunung mudah berubah. Sifat sulit berubah. Bawa obat kuat dan pergi ke rumah bordil. Sambil mengisi, sambil menghabiskan. Benar-benar tidak dapat disembuhkan. Wah, Pangeran Wei datang. Benar-benar membuat tempat ini bersinar. Setiap gerak-geriku ada dalam kendali kakek. Pasti kedua resep itu sudah jatuh ke tangannya. Selanjutnya harus cari kesempatan membujuk si tua itu agar mau minum obat dan istirahat.
Di depan kediaman Adipati Wei, ada yang ingin bertemu. Mengaku sebagai teman lama Anda dari dunia persilatan. Waktu muda saya berkeliaran di dunia persilatan. Memang punya banyak teman dari dunia persilatan. Cepat suruh dia masuk. Saudara Boyue. 30 tahun tidak bertemu. Masih ingat saya? Saudara Qian Qiu. Xuanze, perkenalkan, ini dia, tabib nomor 1 di dunia persilatan, kepala sekte medis Guigu, Mu Qian Qiu. Bahkan Kaisar pun mengeluarkan dekret untuk merekrutnya. Dia tidak mau menjadi pejabat istana, seorang pertapa. Saya sudah lama melepaskan jabatan kepala sekte, menyerahkan kepada yang lebih berbakat. Sekarang hanya ingin berkeliling kemana-mana, bebas ke segala penjuru. Kamu memang santai pensiun. Sayangnya, cucuku yang tidak berguna. Demi dia, tulang tuaku ini hanya bisa bertahan mati-matian. Rumor di dunia persilatan benar. Kamu bertahun-tahun berperang, penuh luka lama. Pertempuran di gerbang Beyu ini, luka baru menumpuk penyakit lama. Masalah menumpuk parah. Saudara Boyue, waktumu tidak banyak lagi. Saya sudah melewati usia 70. Hidup mati sudah biasa. Mati tidak sayang. Hanya khawatir dengan Wei Yuan, si brengsek itu. Qian Qiu, berapa hari lagi saya hidup? Paling lama 3 bulan. Tapi jika saya yang memberi obat dan merawat, bisa memperpanjang hidupmu lebih dari setahun. Kakak, siapa yang meresepkan obat ini? Jangan asal bicara. Di usiaku ini, mana mungkin aku pakai resep seperti ini? Itu dari cucu brengsekku, Wei Yuan. Dia sembarangan ambil obat di luar. Ini bukan obat kuat. Resep ini komposisinya sangat cerdas. Dosisnya sangat lembut. Ini bertahap, menutrisi seluruh organ dalam, memperbaiki kekurangan tubuh dengan lembut. Resep yang sangat baik, tidak merusak akar, memperkuat fondasi. Untuk kondisimu sekarang, tubuh yang penuh cedera dan kelelahan, sangat cocok. Benarkah? Kau tua bangka. Jangan-jangan sengaja bikin aku senang? Aku jamin dengan kepalaku, tidak ada kata bohong. Resep ini lebih cerdas lagi. Fokus melenturkan otot dan sendi, memperbaiki kerusakan jaringan, tersembunyi efek pembersihan sumsum, efek transformasi total. Sangat cocok untuk cedera bertahun-tahun di medan perangmu, penyakit kronis yang tersisa. Kenapa diam? Cepat ikuti kedua resep ini. Ambil ramuan dan rebus. Baik, Patu. Apa benar resep ini dari cucumu? Kalau begitu, kemampuan medis cucumu mungkin sangat dalam, tak terduga. Kemampuan apaan? Bocah itu seumur hidup belajar trik kotor, kecanduan seks, sangat konyol. Kukira kedua resep ini dia ingin kuat dan bergizi asal beli di luar. Benar-benar kebetulan. Tapi mungkin saja si brengsek ini benar-benar punya bakat medis. Aku suruh orang panggil dia balik. Kamu periksa sendiri dia. Ya ampun, beberapa hari lalu main sampai pingsan di gotong, hari ini datang lagi. Sudah lemah begini, masih ingat bersenang-senang, sungguh orang gila. Gila banget. Orang lain jalan kaki ke rumah bordil, tuan muda langsung digotong ke sini, panutan kita. Benar-benar pemburu nafsu. Tuan muda memang tiada tanding. Aduh. Tuan muda Wei datang. Benar-benar mengharumkan tempat kami. Hamba berani. Ingin memohon satu hal kepada tuan muda. Cepat bicara. Gadis-gadis kami semuanya lembut dan berharga. Tuan muda nanti bisa lebih lembut? Sekarang seluruh kota sudah tersebar. Kata tuan muda terakhir kali terlalu kasar. Guncangan yang ditimbulkan sangat menakutkan. Sishun, tampar mulutnya. Kalau berani bergosip di luar lagi, memfitnah tuan muda, langsung bubarkan rumah bordil ini sepenuhnya. Tuan muda ini benar-benar semakin tidak terkendali. Betul sekali. Sekarang Wei Boyue menang besar di perbatasan. Pulang dengan kemenangan ke ibu kota.
Kekuasaan keluarga Wei sangat besar. Lihatlah seluruh kota. Siapa lagi yang berani menyinggung Tuan Muda Wei Yuan ini? 2 tamparan ini. Enak dipukul. Enak, sangat enak. Tuan Muda bermurah hati. Hamba merasa tersanjung. Bagaimana kalau Tuan Muda tampar lagi beberapa kali? Supaya hati hamba tenang. Menerima uang ini. Jangan banyak bicara. Cepat atur gadis untuk melayani. Ya. 4 gadis terbaik kami. Semua sudah menunggu di pavilion. Tuan Muda ingin pilih satu, atau keempatnya bersama. Hari ini ganti selera. Jangan yang lemah dan kurus. Cari yang bertubuh kuat. Bertulang besar. Semakin kuat tenaganya semakin baik. Tuan Muda mau main yang aneh-aneh. Kenapa masih melongo? Cepat cari orangnya. Siap? Hamba datang. Ibu aku sudah lama di bisnis ini belum pernah melayani tamu. Hari ini orang baik mana yang memilihku? Ini putra mahkota Wei, tamu terhormat. Kau harus layani dia dengan baik, jangan kurang ajar sedikit pun. Hamba Jiang Yuer memberi salam pada putra mahkota. Tenang, Tuan hamba masih suci dan bersih, masih perawan, pasti akan melayani Tuan dengan sempurna. Kau kuat sekali. Kau saja ikut aku ke dalam. Tuan tak perlu bergerak. Biarkan hamba gendong Tuan. Putra mahkota sungguh luar biasa, seleranya tidak biasa. Gadis ini pantatnya lebar, tubuhnya kekar, pasti bisa membuat orang mati kehabisan napas sekali duduk. Putra mahkota pasti sengaja cari yang aneh, suka selera unik. Tuan, hamba sudah bertahun-tahun hari ini, baru pertama kali melayani tamu agak gugup, jangan karena hamba terlihat kekar, lalu menahan diri. Hamba belum pernah merasakan Tuan, hantam saja dengan keras, biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Berhenti. Aku tanya, kau bisa main kecapi? Paham musik? Tidak bisa main kecapi, tapi bisa main kapas. Memasak ikan itu keahlianku. Kalau main catur, paham strategi catur? Tidak bisa main catur, tapi main saus, dan harimau aku jago. Awalnya aku berencana pakai irama partitur membimbing dia mengeluarkan kekuatan tekan titik darah di tubuhku, bantu pembersihan sumsum. Ya ampun, Jiang Yuer ini cuma punya tenaga badan kekar, selain itu tidak tahu apa-apa soal seni, benar-benar orang kasar. Sudahlah. Musik dan catur tidak tahu. Pasti kau juga tidak tahu titik akupuntur. Aku mau ganti orang. Ah, jangan. Aku tahu, titik akupuntur, aku benar-benar tahu. Waktu kecil, waktu masuk hutan cari kayu, aku pernah ambil patung tanah di badannya penuh gambar titik-titik akupuntur. Aku tanya, berapa jumlah total titik meridian di tubuh? Di mana letaknya? Total 361, semuanya tersebar di 12 meridian dan meridian Rendu, Jingming, Daidan dan lainnya. Aku kenal semua. Benar-benar tahu, kalau titik Feng Fu di mana? Di lekuk belakang leher. Kamu saja. Panaskan air. Sampai mendidih total. Penuhkan bak mandi. Siap. Pahlawan, kau mampu angkat kendi besar. Hari ini, aku mengakui kau pahlawan nomor 1 di Dawei. Yuer, ingat tekniknya. 3 meridian yin tangan. Dari dada ke tangan. Dari tangan ke kepala. Tekan sepanjang meridian. Makin berat tekanannya, makin baik. Lebih baik tembus kulit hingga daging, sampai ke sumsum tulang. Mengerti.
Tulang rusuk. Tulang rusuk retak. Sedikit lebih pelan. Pelankan sedikit. Shizi, kamu terlalu lemah. Lebih buruk dari yang aku pelihara di gunung. Hun Shimowang tahan dipijat. Siapa Hun Shimowang? Beruang besar di gunung. Kau membandingkan aku, Shizi, dengan beruang? Sudah bilang pelan. Kau dengar? Pangeran Shizi hari ini memanggil salah satu gadis di sini. Coba tebak, siapa? Shizi? Jangan-jangan yang kau maksud adalah pemuda pemboros kelas atas, Wei Yuan? Benar. Dan yang dia panggil tepatnya adalah Jiang Yuer itu. Yuer. Sudah larut ramuan di bak mandi? Sudah larut semua. Bantu aku masuk. Kumpulkan ki di sekujur tubuhmu. Rangsang titik Tianzuku. Shizi, apa itu ki? Yaitu 3 cun di bawah pusarmu. 3 cun di bawah pusar, dan Tian Kihai. Bukan 7 cun. Ternyata ini yang disebut ki. Aku kira itu kencing. Dan Tian Ki berubah menjadi cairan. Itu tanda Grandmaster bela diri. Kau seorang wanita penghibur di rumah bordil, ternyata memiliki level Grandmaster. 1000. Sebenarnya, aku putri pemburu dari utara. Kampung halamanku dijarah bandit. Seluruh keluarga terbunuh. Waktu kecil diculik ke gunung. Menjadi calon istri. Aku tidak mau diperbudak. Melarikan diri diam-diam. Terjatuh ke gua di jurang. Tidak sengaja melihat patung tanah liat yang dipenuhi titik-titik akupunktur tubuh, lalu aku belajar sendiri teknik titik akupunktur. Tak kusangka, makin berlatih, makin besar tenaga liarnya. Tubuhku makin kekar. Belum dewasa, kekuatan sudah melebihi prajurit tangguh. Yah, memang Wei Yuan, keberaniannya luar biasa. Pemburu keanehan tak terkalahkan. Gadis itu, aku tidak bisa menyentuhnya. Sam, Jat, Bau sekali. Yang hitam ini jangan-jangan tai? kenapa Shizi melumuri tubuh dengan tai? Melumuri tubuh? Sulit dibilang. Dulu bisa mempermainkan orang sampai jadi sate. Sekarang mainnya terlalu keras. Kena tai juga wajar. Panutan kita. Shizi tak tertandingi. Akhirnya tubuh ini terlihat pantas. Tuan muda, sudah hampir tengah malam. Wei Gong telah menetapkan jam malam yang ketat. Kalau pulang malam pasti dipukul. Bahkan digantung lalu dicambuk. Kamu? Siapa kamu? Kau sembunyikan tuan muda kami di mana? Cepat serahkan, jangan salahkan si Shun kalau tanganku tidak ringan. Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik siapa gue. Wah, ternyata benar tuan muda. Hasilnya terlalu gila. Aduh, lupa pura-pura jadi bajingan. Ya, ini baru tuan muda yang aku kenal. Tadi pasti aku salah lihat. Siapkan tandu, pulang ke kediaman. Lagi, panggil muncikari ke sini. Aku mau menebus UR. Tuan muda, Anda coba sekali karena penasaran, itu sudah cukup. Kenapa malah mau menebus kudanil ini, untuk dipakai lama-lama? Kata orang tua di desa, kalau orang kerasukan, patahkan jari tengah, ampuh untuk ilmu hitam yang merasuki. Kau perempuan iblis. Apa kau pada tuan muda kami memasang guna-guna dan ilmu hitam? Jangan kira kau melakukannya dengan sempurna.
Aku si Shun cerdik seperti monyet. Sekali lihat, aku bisa bongkar tipuanmu. Terus terang, kediaman Adipati Wei tanpa aku si Shun yang jaga, cepat atau lambat akan gulung tikar. Enya, kau pikir kau apa? Berani bilang kediaman? Adipati akan gulung tikar. Ke depan. Dalam waktu lama, aku akan minta UR pijat aku. Untuk merawat badan. Mulai sekarang, dia adalah pengawal pribadiku. Kedudukannya lebih tinggi dari kamu. Jaga mulutmu saat bicara padanya. Tuan muda, Anda beneran mau menebus UR? Jangan banyak omong. Bilang harganya. Tuan muda, UR sudah bertahun-tahun bersamaku. Aku anggap dia seperti anakku sendiri. Tiba-tiba harus pisah. Hatiku sungguh berat. Ibu? Seumur hidup, hanya ibu yang bikin aku kenyang. Aku tidak jadi pergi. Aku akan tinggal di sini seumur hidup untuk melayani ibu, dan ngurus ibu sampai tua. Tuan muda, 1000 tael, Anda bawa langsung. Kau pikir aku tuan muda ini bego dan kaya? 1000 tael? Simpan sendiri sampai busuk. Si Shun, siapkan tandu, pulang. Tuan muda, tunggu dulu. Jual beli itu ada ilmunya, harga seenaknya, tawar seadanya. Harga bisa nego, 50 tael. kurang. Selama ini, hanya beras dan tepung yang dia makan sudah lebih dari 50 tahil, paling rendah 400 tahil. 100 tahil. 300 tahil, tidak bisa kurang. 50 tahil. Baik, baik. 100 tahil ya 100 tahil. Anggap saja saya rugi asal cepat selesai. Ya ampun. Tuan muda, apa benar Anda akan membawanya kembali ke istana? Ayah tuan itu keras kepala, jika tahu, pasti akan memukuli Anda sampai mati. Dan besok pagi, seluruh ibu kota akan tersebar kabar bahwa Anda menebus gadis yang sebesar ini. Reputasi Anda yang sudah tipis akan hancur total. Aku ini tuan muda masih punya reputasi di ibu kota, memang tidak ada. Tapi di kalangan rakyat ada pepatah, orang boleh meragukan moral dan budi pekerti Anda, tapi tidak boleh meragukan selera Anda. Dulu gadis pilihan Anda semuanya cantik jelita, tapi, sekarang, tuan muda, selera, estetikanya hilang total. Orang lain hanya melihat dia kasar dan jelek, bertubuh besar, gadis yang tidak berguna dan merugikan. Tapi siapa yang tahu? Seorang Grandmaster bela diri. Sangat langka dan terhormat. Apalagi Grandmaster, entah bertugas di sekte puncak memegang kekuasaan, atau bekerja di istana sebagai pejabat tinggi, atau menjadi pengawal pribadi kaisar dan bangsawan. Paling buruk, mereka menjadi tamu kehormatan di keluarga besar dan bangsawan. Sekarang aku hanya dengan 100 tahil mendapatkan seorang Grandmaster puncak sebagai pengawal pribadi, itu benar-benar untung besar. Duduk. Murung terus? Khawatir soal apa? Aku takut tidak kenyang. Kediaman Adipati Wei Guo keluargaku berjasa turun-temurun, kaya raya, mana mungkin kekurangan makananmu. Mulai sekarang, kau boleh makan sepuasnya, apapun yang kau mau. Makan sampai kenyang, sampai kekenyangan. Tidak perlu kerja, tidak perlu susah. Tuan muda, Anda tidak tahu, nafsu makan saya sangat besar. Satu kali makan bisa habis 5 kilo nasi. Tidak ada makanan gratis di dunia ini. Anda tidak menyuruh saya bekerja, nanti Anda merasa saya tidak berguna. Kesal karena saya makan banyak, terus mengusir saya bagaimana? Saya tidak mau kelaparan lagi. Bukan cuma 5 kilo, kalau kau makan 50 kilo nasi sekali makan, aku tuan muda tetap mampu menghidupimu, tentu tidak akan kubuat kau makan gratis. Mulai sekarang, kau jadi pengawal pribadiku. Siapa yang menggangguku, siapa yang mau membunuhku, kau pukul saja. Aku suruh kau pukul siapa, kau pukul. Tapi, memukul orang itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Di ibu kota ini, aku sendiri yang jadi aturan, bahkan kalau aku meniduri putri raja, di istana pun tidak ada yang berani menyentuhku, apa yang perlu kutakutkan? Ada 2 ekor di belakang kita. Mereka sudah mengikuti kita sepanjang jalan.
Baik, Tuan Muda. Tangani mereka. Ingat kendalikan kekuatanmu. Jangan bunuh atau cacatkan, agar kakekku tidak marah padaku. Kerjakan dengan baik. Setelah pulang, aku suruh dapur masak ayam rebus dan nasi. Untuk jadi camilan malammu. Cukup banyak. Maaf. Tidak bisa mengendalikan kekuatan? Tidak kira kalian begitu lemah. Baginda, penguasa tertinggi, malam larut, embun tebal, tidak beristirahat di istana. Sengaja datang ke kediaman tua ini. Ada urusan apa? Ayah angkat, Anda terlalu serius. Anda adalah pilar dan penopang negara Wei. Dahulu, saat aku masih bayi, terjebak di kamp musuh, ayah angkat sendirian masuk 7 kali keluar 7 kali, dengan mengorbankan nyawa, menyelamatkanku. Anda adalah orang yang paling kupercayai seumur hidupku. Aku ingat dulu 9 pangeran berebut tahta. Aku mengikuti perintah mendiang kaisar, membantu putra mahkota dengan sekuat tenaga. Tidak pernah berpihak pada kubu Baginda. Baginda dahulu pasti sangat membenci hamba. Sekarang lain dulu lain. Ayah angkat hanya mengikuti perintah, melaksanakan tugas. Mana ada salah benar. Seorang raja harus luas hati seperti lautan, hal-hal masa lalu. Aku sudah melupakan semuanya. Malam ini aku datang, hanya untuk 2 hal. Pertama, mengkhawatirkan luka dan penyakit ayah angkat. Datang menjenguk. Kedua, menetapkan pertunangan Wei Yuan dan Nanzi. Aku mengusir dokter istana dari kediaman, karena Mu Qianqiu dari lembah hantu sedang di rumah, mengobati tubuhku. Oh, aku sudah berkali-kali memanggil Mu Qianqiu. Masuk istana menjadi dokter kerajaan. Semuanya ditolak. Doktermu ternyata ada di sini. Doktermu sudah menyatakan, aku hanya punya setahun lagi. Akan mati menyusul mendiang kaisar. Meskipun sekarang negara kacau, kerajaan Wei goyah, para panglima perbatasan menguasai pasukan, menguasai wilayah masing-masing. 5 marga dan keluarga bangsawan diam-diam berniat memberontak dan siap bergerak. Berbagai aliran dan kekuatan liar di dunia persilatan menunggu kesempatan untuk bangkit. Tapi selama aku, Wei Boyu, masih hidup, kerajaan Wei yang besar ini, tak ada yang berani memberontak secara terang-terangan. Baginda, kau hanya punya waktu 1 tahun memecahkan kebuntuan dan mengamankan kekuasaan. Ayah angkat. Kembali ke topik utama. Mari bicarakan pernikahan Wei Yuan dan Nanzi. Setelah pernikahan ini ditetapkan, Wei Yuan akan menjadi menantu kesayanganku. Aku jamin hidupnya aman dan tentram, dan hari tuanya tanpa kekhawatiran. Putri akan menikah ke keluarga Wei. Keluarga Wei tidak akan berani lalai. 300.000 pasukan Wei yang menjaga perbatasan, itulah mas kawin keluarga Wei untuk menyambut putri. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat. Ayah angkat pamit dulu. Aku, yang tua ini, mengantar Baginda. Bajingan itu setiap hari bergelayut di rumah bordil. Hal remeh seperti itu kau anggap besar? Tidak sama pangeran, hari ini mencari seorang wanita pelacur, seberat 150 hingga 250 kg, kabar dari kalangan bawah pangeran, terlalu aneh, penuh dengan kotoran, bahkan langsung menebus wanita itu. Sekarang bajingan ini bahkan selera terakhirnya benar-benar hilang. Lanjutkan. Apalagi kelebihannya? Tuan Wei. Saya
Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya, mohon Tuan Wei tidak mempersulit saya. Tampaknya aku harus tega. Jika tidak dididik dengan tegas, aku sudah diambang kematian. Belum menghadap mendiang kaisar bajingan ini, akan mendahului aku ke alam baka. Orang-orang, ambilkan jerat kuda dan rotan, bersiaplah. Tunggu bajingan ini pulang, langsung gantung dan cambuk dengan keras, sebagai hukuman keluarga. Kalian berdua kenapa jadi begini? Ada apa dengan Yuan? Apa dia mengalami pembunuhan? Pangeran Wei, dalam keadaan selamat. Luka kami berdua, dipukul oleh orang di dekat pangeran. Omong kosong. Pangeran itu lemah dan manja. Bahkan wanita biasa pun tidak bisa dia hadapi. Bagaimana bisa melukai kalian berdua? Pendekar tingkat tinggi yang sudah berpengalaman di medan perang. Bukan pangeran, tapi yang baru ditebus pangeran wanita. Gemuk itu, wanita itu bukan orang biasa. Tingginya lebih dari 2 meter. Beratnya 150 hingga 250 kg. Dengan tangan kosong memegang kepala kami berdua. Langsung membanting ke tanah. Kami dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Apa itu benar? Setiap kata benar adanya, tidak ada kebohongan. Wei Gong, Wei Yi, Wei Er. Mereka berdua adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Sudah berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Tak terhitung banyaknya yang telah mereka bunuh. Bisa menghancurkan keduanya sampai seperti ini. Lawan setidaknya adalah seorang master bela diri, bahkan tingkat Grand Master. Sisa aura terasa berat dan pekat. Benar. Wanita ini pasti memiliki kultivasi Grandmaster. Kekuatan bela diri tidak kalah dariku. Wei Gong, aku tidak mengerti, kenapa putra mahkota menyuruh orang baru untuk melukai pengawal rahasianya sendiri? Dia tidak main-main. Dia sedang mengingatkanku. Meskipun tampak nakal, sebenarnya dia bertindak dengan bijaksana. Pikirannya cerdas. Resep obat aneh sebelumnya, sekarang membeli pengawal Grandmaster dengan 100 style. Semua ini menunjukkan bahwa bocah nakal ini jauh lebih dari yang kita kira, lebih tersembunyi dan tidak mencolok. Aku bodoh, masih tidak mengerti. Kau tak perlu mengerti. Segera selidiki secara diam-diam semua latar belakang wanita bernama Jiang Yuer ini. Mulai sekarang, tindakan UNR kalian semua harus bekerja sama sepenuhnya. Setiap gerakan harus dilaporkan kepadaku. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, aku patuh. Yang Mulia Wei Gong, berkunjung di malam hari. Ini tentang perjodohan antara putra mahkota dan putri, datang untuk urusan pertunangan. Mahar 30.000 tentara, Wei, mas kawin, adalah menjamin cucu yang tidak berguna itu hidup tanpa kekhawatiran. Wei Gong, sejak Anda kembali dari istana Xiongnu, sifat dan tindakan Anda berubah drastis. Aku berani bertanya, apa sebenarnya yang Anda temukan? Menemukan bukti. Cucu-cucu keluarga Wei difitnah dan dianiaya, bukti kematian mereka yang tidak bersalah. Wilayah luas Wei Raya adalah hasil perjuangan berdarah putra-putra keluarga Wei yang kami rebut. Namun pada akhirnya, semua pejabat istana dan bangsawan kerajaan semua orang berharap keluarga Wei hancur. Syukurlah Yuan Er adalah seorang pemalas yang dianggap sampah oleh dunia. Jika dia memiliki sedikit bakat dan ambisi, sekarang pasti sudah berakhir mati dan kehilangan segalanya. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya bisa mengerahkan sisa tenagaku untuk mengatur urusan setelah kematian. Aku tidak berharap cucu itu hidup mewah dan kaya. Hanya berharap dia hidup damai dan panjang umur. Itu saja. Wei Gong, melayani raja seperti menghadapi harimau, Kaisar Nanzhao memiliki sifat kejam, dan tidak dapat diprediksi. Putra mahkota memiliki sifat nakal dan mencolok. Jika terus tidak tahu diri, kelak tidak punya kekuatan militer untuk melindungi, kemungkinan besar akan celaka. Memegang kekuasaan militer? Dia juga? Wei Gong tidak perlu pesimis begitu, putra mahkota tidak sepenuhnya tidak berguna, pasti ada kelebihannya. Katakanlah, sebutkan satu kelebihan anak nakal ini. Aku akan mengaku kamu hebat.
Ini. Putra mahkota meskipun playboy dan boros. Tapi orang yang dia sukai semuanya cantik jelita. Setidaknya, selera estetikanya selalu bagus. Tuan, ada masalah besar. Putra mahkota, hukuman keluarga malam ini pasti tidak bisa lolos. Cepat letakkan bantal ini di pantatmu, biar kurangi rasa sakit. Tenang. Kakekku tidak akan memukulku. Hei, nasihat baik sia-sia untuk orang keras kepala. Putra mahkota, semoga beruntung. Selamat datang kembali putra mahkota. Wei Gong tidak memberi perintah. Tunggu putra mahkota pulang. Langsung ikat dan bawa ke ruang belajar untuk dihukum. Belum pernah dengar. Kalau begitu, pukul di sini juga boleh. Wei Gong tidak memberi perintah apapun. Tidak beres. Sangat tidak beres, sama sekali tidak masuk akal. Berdiri melongo ngapain? Cepat atur makanan malam. Kumpulkan 10 koki istana di rumah. 10 cara masak. Buat 10 ekor ayam. Tumis 1. Panci besar nasi. Dan siapkan beberapa lauk segar. Selain itu, siapkan tempat tinggal baru. Ganti semua spray dan selimut. Panggil penjahit. Buatkan 30-50 set pakaian baru. Tempat tinggal harus sangat dekat dengan halamanku. Begitu aku bicara, UR dalam 10 detik. Harus datang ke sisiku. Saya segera laksanakan. Kalau terus begini, segera organ dalamku yang lemah akan pulih secara signifikan. Meridian yang tersumbat dan kaku. Semua lancar kembali. Mungkin setelah 10 kali perawatan lagi. Bisa selesai total pembersihan sumsum tulang, transformasi total. Ini semua untukku? Aku bisa makan seenaknya? Ya ampun. Mana mungkin? Setengah hidup mengembara. Jadi budak di sarang perampok. Jadi pelayan di rumah bordil. Setiap hari makan bubur dan sayur asin. Perut tak kenyang. Hanya saat hari raya, bisa merasakan sedikit daging. Sekarang di rumah Wei, setiap kali makan nasi putih dan daging, tanpa batasan porsi. Aku, Jiang Yuer, seumur hidup, akan mati-matian melindungi Wei Yuan. Hanya jika putra mahkota baik-baik saja. Aku bisa makan 3 kali kenyang. Tidak lagi kelaparan dan kedinginan. Ada laporan rahasia dari utara, Tuan Wei. Latar belakang Jiang Yuer sudah diperiksa tuntas. Riwayatnya bersih, tidak ada latar belakang apapun, sama sekali bukan mata-mata musuh. Ancaman bisa disingkirkan sepenuhnya. Ada apa dengan lenganmu? Tadi saya sengaja mengujinya. Pura-pura tidak sengaja bertabrakan dengannya. Ingin mengukur kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tak disangka hanya tabrakan ringan. Lengan saya langsung terkilir. Perempuan ini kekuatan luar biasa. Kemampuan bela dirinya jauh di atas saya. Satu-satunya kekurangan, yaitu nafsu makannya sangat luar biasa. Gratis dapat seorang ahli besar sebagai pengawal. Makan beberapa suap berasmu, apa masalahnya? Cepatlah pergi ke Muqian Qiu,
untuk menyambung tulang dan obati luka. Jangan sampai ada cedera permanen. Baik, saya patuh. Bocah kurang ajar, aku ingin lihat apa lagi yang bisa kau berikan padaku. Kejutan berapa banyak? Gua belum mati. Bocah kampret ini meratapi apa di rumah? Lapor Tuan, tadi hamba melapor. Tuan Putra membawa perempuan baru itu, Jiang Yuer, ke kamar tidur. Sejak perempuan itu masuk, dari kamar terus terdengar teriakan Tuan Putra. Pantasan ahli besar ini tidak punya keinginan, tidak tamak uang. Ternyata dia tergila-gila pada kecantikan. Kakak, dengar, katanya perempuan ini kemampuan bela diri sangat tinggi. Orang biasa sama sekali tidak bisa mengimbangi. Tapi jika kita berdua bekerja sama, belum tentu tidak bisa menekan dia. Kalau benar-benar tidak bisa, kita berdua tua-tua pergi langsung bernegosiasi. Membujuk dia untuk mengampuni, melepaskan Yuan. Kalau begitu, tolong Di Qianqiu temani aku pergi. Hormat dulu, baru lawan. Kalau dia tahu diri, ya sudahlah. Kalau tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan kita berdua tua-tua ini mengganggu perempuan. Lepaskan cucu saya. Saudari pahlawan, kami berdua datang dengan tidak sopan. Hanya ingin bertanya, ada mau makan apa untuk siang? Saya tidak pilih-pilih. Makan apa saja boleh, asal kenyang aja. Kalau begitu, kami pamit. Mu Qianqiu, apa maksudmu tadi? Melihat perempuan itu besar dan tinggi, kamu langsung ciut. Kakak, kamu salah sangka. Kamu tahu dua orang di dalam itu sedang apa? Aku dengar di dunia persilatan ada beberapa perempuan yang suka main trik mesum. Paling jago permainan cabul seperti ini, permainan ratu. Bukan. Yuan R ini menggunakan rendaman obat panas dan pijat akupuntur untuk merangsang seluruh meridian tubuh, sedang menjalani latihan pemurnian sumsum. Pemurnian sumsum. Mungkinkah cucu sialan ini dia benar-benar berencana memulai kembali latihan bela diri? Benar. Cucumu waktu muda menelantarkan bela diri, tersumbat bertahun-tahun, otot dan meridian kaku dan rusak. Pemurnian sumsum itu seperti mengikis tulang dan mengorek hati, membuang tulang dan mengganti darah. Sangat menyakitkan. Orang biasa tidak akan tahan. Yuan R bisa menahan rasa sakit sehebat itu. Pasti bukan orang biasa. Dia punya tekad dan ketabahan besar. Aku tahu cucuku pasti bukan orang biasa-biasa. Ayo, adik Qianqiu, ikut aku pulang, bertarung lagi 300 ronde. Tuan muda, lihat, aku curi barang berharga untukmu. Tuan muda, set kartu ini selama ini disimpan ayahku untuk Tuan Wei. Semalam aku menyelinap ke kamar ayahku, khusus mencurinya untuk Tuan. Tapi semalam sungguh menegangkan, baru saja masuk kamar, tiba-tiba ayahku ingin bercumbu dengan ibuku, aku terpaksa bersembunyi di lemari, tidak berani bersuara. Kamu benar-benar mesum ngintip orang tuamu bercumbu, hobi apa itu? Aku juga terpaksa, tapi saat aku di lemari, aku mendengar sebuah rahasia besar. Dilan, Kalian semua keluar dulu. Di sini aku yang akan melayani Tuan muda mandi.
Tuan muda, ayahku bilang tadi malam Baginda datang larut malam dan berbincang lama dengan Pangeran Wei di ruang kerja. Setelah Baginda pergi, Pangeran Wei langsung memberhentikan 90% pelayan di istana pengawal dan menggantinya dengan mereka yang pulang dari perbatasan pasukan pribadi keluarga Wei. Istana Wei sudah sejak lama disusupi oleh berbagai kekuatan, seperti saringan, bahkan jika kakek tidak bertindak. Aku juga sudah berencana untuk mengganti semua pelayan ini dan pengawal. Ngomong-ngomong, Chang Nayun adalah kaisar Nanzhao yang sudah ditanam selama setahun, sekarang tiba-tiba membuang bidaknya. Pasti karena kakek meski tua masih disegani istana dan rakyat, mampu menekan semua penjahat sementara, kaisar belum berani bergerak. Di kehidupan sebelumnya aku diakui sebagai dewa perang terhebat. Terlahir yatim piatu. Dibesarkan oleh 10 pendekar jahat yang bermanfaat. Turun gunung di usia 18 berpetualang di dunia. Antara baik dan jahat. Kungfunya mencapai langit. Di usia 19, menghancurkan negara-negara seberang, sendirian menundukkan negeri asing. Di usia 20, menyatukan wilayah luar, mengancam kerajaan kuat. Tidak menyangka ternyata. Wei Yuan, kau keluar dan beri aku penjelasan. Chang Nayun. Ah, bajingan, kenapa kau tidak bilang sebelumnya kalau mau mandi? Cepat pakai baju, aku tunggu di luar. Tuan muda, cepat ganti baju, jangan buat Nona Chang menunggu lama. Apa yang terburu-buru? Lanjutkan mandi. Biarkan dia menunggu di luar. Di depan orang, dia manis dan polos. Di belakang, kacau balau. Sudah lama berselingkuh dengan orang. Sekarang masih berani pura-pura di depanku. Wanita genit, si Shun tidak usah buru-buru, mandi pelan-pelan. Biarkan dia berdiri di luar untuk merenung. Tuan muda, Anda tidak seperti biasanya. Dulu, apapun yang dikatakan Nona Chang, Anda selalu dengar. Anda selalu menuruti kemauannya. Tidak tega membuatnya menderita sedikit pun. Kalau begitu, katakan sejujurnya. Apakah Chang Nayun pantas untukku, Wei Yuan? Nona Chang cantik dan cerdas, anggun dan sopan, wajahnya sangat cantik. Katakan yang sebenarnya. Pasti tidak pantas. Di bawah keluarga kekaisaran Wei, ada 4 adipati, 8 pangeran, 37 klan bangsawan. Keluarga Wei adalah keluarga bangsawan tingkat atas. Keluarga Chang itu apa? Ayahnya, Chang King Kong, hanya seorang wakil menteri Kementerian Upacara tingkat 4 rendah, dan dipindahkan dari daerah ke ibu kota. Pejabat pinggiran, mungkin berlutut di depan gerbang rumah kita 3 hari 3 malam, belum tentu layak menemuiku. Dulu tuan muda memanjakannya habis-habisan. Itu hanya karena wajahnya sedikit mirip dengan Putri Liang. Anda menyalurkan rasa bersalah kepada Putri Liang sepenuhnya kepadanya, tapi dia tetaplah orang luar, tidak layak untuk tuan muda. Inilah kehebatan taktik wanita cantik. Bukan karena kecantikan yang memikat, melainkan karena lawan tepat menyentuh titik terdalam di hati seseorang. Membuat orang terperangkap dalam permainan sendiri, dengan rela hati. Bicaralah terus terang. Jangan bergumam. Tuan muda, Xiao Guizi dari keluarga Wang mabuk, dan membocorkan rahasia padaku. Chang Nayun diam-diam masuk setiap malam ke kamar Tuan Wang Teng, dan tinggal semalaman. Aku tahu, Anda pasti akan marah saat tahu ini, akan memukulku, tapi aku sudah terlalu lama menahannya, benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi. Melaporkan apa yang diketahui itu baik. Loyalitasmu patut dipuji. Itu hal yang baik. Kenapa aku harus memukulmu? Pangeran Keke dulu. Tuan paling tidak suka mendengar sedikit pun ucapan merendahkan Nona Chang. Siapa yang menghinanya, Tuan akan marah dan menghukum. Kau sendiri juga bilang itu dulu. Wei Yuan, kau benar-benar sombong berani membuat nonaku menunggu sekian lama dengan rendah hati? Si Shun, tampar mulutnya. Lanjutkan sampai aku bilang berhenti. Hanya seorang pelayan dari keluarga wakil menteri kelas 4 berani kepada pangeran dari Kadipaten Wei berteriak-teriak. Tidak menghormati bangsawan melawan langit. Katakan, ada urusan apa kau mencariku? Aku. Kenapa aku merasa Wei Yuan berubah? Tidak,
Pasti aku terlalu banyak berpikir. Wei Yuan selalu menuruti semua kemauanku, mendengarkan dan menurut. Pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Aku datang mencari penjelasan darimu. Kemarin kau menyebabkan kematian orang di luar lalu pergi ke rumah bordil mencari sensasi menebus wanita yang kasar dan jelek itu. Wanita membuat heboh seluruh kota, membuatku kehilangan muka. Aku sangat marah, ayahku juga sangat murka. Sepertinya kau harus memberikan gerbang depan keluarga Wei 10 toko kepada ayahku sebagai hadiah, sebagai permintaan maaf untuk meredakan masalah ini. Kau tidak menyebutnya, aku hampir lupa. Setengah tahun lalu, ayahmu ingin naik pangkat dan dipromosikan, menyuap di mana-mana, kekurangan uang datang sendiri ke rumah, meminjam 30.000 tael perak dariku, menurut hukum Wei Raya, suku bunga pinjaman tertinggi di kalangan rakyat. Sebelum besok kembalikan 100.000 tael termasuk bunga. Apa? Kau minta keluargaku membayar utang? Apakah aku salah dengar? Atau kau yang gila? Kau tidak salah dengar, aku juga tidak salah bicara. Besok jika 100.000 tael tidak sampai ke kediaman Wei, lusa menjadi 200.000 tael, besok lusa 400.000 tael, jika keluargamu Chang ingin mengingkari utang. Silakan coba saja. Pada saat itu, kau akan melihat dengan matamu sendiri, pasukan Wei mengepung kediaman Chang. Wei Yuan, kamu begitu memaksaku, tidak takut membuatku benar-benar marah, dan tidak akan peduli padamu lagi? Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Kakak Yuan, tolong aku, darurat. Aku kalah judi, sampai istriku pun dipertaruhkan dan hilang. Pinjami aku 30.000 tael perak untuk bayar hutang, tolong. Wah, Nona Chang juga ada di sini. Setiap kali melihatmu, aku merasa alismu dan matamu mirip dengan kakak perempuanku, sekitar 5 atau 60% mirip. Pantasan dulu kakak Yuan begitu setia padamu. Kakak Yuan, tolong. Semalam aku berjudi dengan Wang Teng semalaman. Kalah sampai tidak punya celana dalam. Akhirnya karena terlalu terobsesi, aku mempertaruhkan tunanganku yang belum menikah juga dipertaruhkan. Soal perjanjian pernikahanku dengan keluarga kerajaan, saat ini hanya keluarga Wei dan kerajaan yang tahu, tapi keluarga kelas atas di ibu kota sudah diam-diam mendengar kabar. Wang Teng sengaja menjebak memancing Liang Qiu di meja judi. Tujuan utamanya adalah menyeretku ke dalam masalah. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan jebakannya. Pinjam uang? Tidak mungkin. Tapi, aku bisa membantumu memenangkan kembali semua yang telah kau kalahkan. Xishun, berhenti. Ikut pangeran ke kasino. Hari ini kita akan menang besar. Kakak Yuan, jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu kau kalah 9 dari 10 kali berjudi? Setiap kali berjudi pasti rugi. Kapan kau pernah menang? Lebih baik kau langsung pinjami uang. Itu yang paling nyata. Jangan banyak bicara. Pergi atau tunjukkan jalan. Pilih sendiri. Ingat, sebelum matahari terbenam besok, jika aku tidak melihat 100.000 tael perak, semua perempuan keluarga Chang akan dikirim ke rumah bordil. Ayahmu dan semua pria keluarga Chang akan diasingkan ke kamp tahanan mati di perbatasan, menjadi prajurit berani mati. Dulu aku tidak terlalu memperhatikan. Ternyata ruangan ini memang menyembunyikan sesuatu. Pendeta kuno sudah lama memahami Qi positif. Dalam Ping Long Ren tercatat Qi alam terbagi menjadi Yin, dan yang Qi dari kutub negatif adalah Qi positif. Pejabat astronomi ahli dalam alkimia memurnikan Qi bukanlah hal aneh. Saudara Wei, lama tidak bertemu. Kemarin, kudengar kau di rumah bordil membuat keributan besar mencari sensasi dan kesenangan dikerjai oleh pelayan kuda Nil itu penuh kotoran, benar-benar menggemparkan ibu kota. Sialan.
Karena saudara Wei dengan sukarela mengirim uang perak, maka saya dengan senang hati menerima. Yang paling sederhana. Ukuran dadu. Beli besar atau kecil. Taruhan sudah pas, tangan lepas. Besar. Lima, enam. 6 besar Pangeran Wei menang. Lihat, kan? Mengatur anak sialan seperti ini semudah mendayung perahu Wangteng kecil, mudah dikalahkan. Kemenangan pertama Yuan, keren. Angka 1, 2, 3, standar kecil, semua taruhan kecil. Tuan, ini semua uang perak kami. 3, 5, 6. Besar Tuan Wang menang. Maaf, saudara Wei, aku ambil kembali semuanya termasuk bunga. Baik. Yuan, keberuntunganmu hari ini sangat buruk. Orang lain pegang uang langsung untung, kamu sepertinya pegang tai. Oh, tidak, kamu tadi malam benar-benar terkena tai di seluruh tubuh. Sudah kalah sebanyak ini, jangan berjudi lagi. Kamu pinjamkan saja padaku 30.000 tael untuk bayar utang. Kita turun minum dan bersenang-senang, bukankah lebih baik daripada memberi uang? Tidak, harus menang kembali. Kecil. Gua hari ini nggak percaya tahayul. Mungkin juga kalah terus. Lihat aku ngapain. Kamu buka dadunya. Ngeliatin aku ngapain? Kamu kesini. Kamu buka. Pangeran, ini melanggar aturan kasino. Penjudi profesional mengandalkan pendengaran untuk mengubah dadu, mengandalkan trik tangan untuk curang, telinga, dan jari adalah mata pencaharian seumur hidup. Tanganku ini langsung hancur. Apa yang kau andalkan untuk hidup? Semua kemampuan. Lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Aku lumpuh. Hidupku hancur total. Pisau yang sangat tajam. Memegang pisau di depan umum. Menikam putra mahkota. Setara dengan makar. Hukuman mati seluruh keluarga. Sisun. Kembali ke kediaman dan kumpulkan orang. Hari ini, rumah judi bobrok ini. Hancurkan total untukku. Panggil orang. Keluarga Wang membiarkan bawahannya menikam putra mahkota. Apakah ingin membuat istana Adipati Wei punah keturunan? Ayo, ikut aku menghadap kaisar. Tanyakan pada mertua di Singgasana Naga. Kejahatan makar ini, bagaimana harus diselesaikan? Kakak Wei, jangan gegabah. Kita selama ini bersahabat baik, kita bersaudara dari keluarga bangsawan, bicara baik-baik. Kakak Wei, keluargaku yang salah. Bagaimana kau ingin menyelesaikan masalah ini? Katakan saja, aku akan terima semuanya. Buka dulu tutup dadunya. Agar nanti kau tidak memfitnahku, bilang aku Wei Yuan curang. Lihat sendiri. Lihat dengan jelas, satu persatu. Uang yang baru kau menangkan kembali. Hutang padaku 10.000 tael. Selain itu, membiarkan bawahannya menikam putra mahkota kekaisaran. Kompensasi ini tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan, Kakak Wei. Apa yang kau inginkan? Kompensasi seperti apa? Katakan saja.
Aku ingin Taman King He yang elegan ini. Apa? Kau ingin Taman King He? Benar-benar mimpi? Tidak mungkin, Taman King He milikku ini menghasilkan emas setiap hari. Apalagi bagi keluarga Wang, yang ditempatkan di kalangan hiburan ibu kota dan perjudian, merupakan pos mata-mata inti. Nilai strategisnya sangat tinggi, tidak mungkin aku berikan begitu saja. Karena Tuan Muda Wang tidak rela melepaskan tempat ini, maka kita ganti cara. Semua hutang judi Liang Qiu dihapuskan. Ditambah 50.000 tael perak. Sebagai kompensasi kerugian mental. Tidak, jangan. Tuan Muda Wang, ini sepupuku. Dia tidak waras, dia menderita penyakit gila. Mohon kau berbelas kasih. Ampuni dia. Semua biaya medis Cai Zuang Yuan, aku tanggung sendiri. Dasar budak. Aku adalah sarjana kekaisaran saat ini. Murid kaisar, mana mungkin dibunuh oleh rakyat jelata. Seret orang gila ini keluar dan penggal kepalanya. Mama ini tidak mendidik dengan baik. Tampar 100 kali. Mama. Kalian berdua, Tuan Pangeran. Demi persahabatan yang dulu, kumohon selamatkan aku, tolong. Hanya seorang mama rumah bordil. Apa hubungannya denganku, Pangeran? Siapa yang punya waktu urus masalahmu? Tunggu. Tiba-tiba aku ingin tambahkan satu syarat ganti rugi. Lepaskan Sanyang dan sepupunya. Berikan jalan hidup. Bisa. Tapi uang ganti rugi 50.000 tael, hanya bisa diberi 30.000. Tidak masalah, deal. Bagaimana? Aku, Pangeran, hebat tidak? Luar biasa, Kakak Yuan, pantas. Yang paling hebat di ibu kota, hari ini, Kakak Yuan makan, minum, bersenang-senang, semua biaya aku yang tanggung. Ayo turun, dengar lagu dan minum, masing-masing pilih 2 bunga desa, bersenang-senanglah. Kakak Wei, keberuntunganmu sedang bagus, peruntungan sangat baik, kenapa harus berhenti sekarang? Lebih baik main beberapa ronde lagi. Aku sebenarnya tidak ingin bermain lagi. Jika kamu ingin memenangkan kembali perak yang kalah, memohon padaku. Jika kamu memohon, aku akan menemanimu melanjutkan. Baik. Kakak Wei, aku mohon padamu. Lihat dia. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Benar sekali. Tadi malam, bocah keparat ini memaksaku meniru suara anjing, sangat mempermalukan. Balas dendam. Tirukan suara anjing 2 kali. Dengar, apakah mirip? Aku akan menemanimu berjudi lagi. Guk-guk, Kakak Wei. Sekarang kamu puas? Bagus, bagus. Tiruannya sangat mirip. Pantaskah menjadi ibu kota? Tuan Muda Wang yang paling pandai meniru suara. Ayo main sabung ayam. Baik, main sabung ayam. Sedikit orang, membosankan. Liang Qiu, kamu ikut main juga. Menang kalah aku yang tanggung. Anggap saja pengisi. Karena pangeran sudah bicara. Ipar, kamu juga ikut main, menang, kalah semua ditanggung aku. Lagi. Kakak Yuan, permainan ini tidak beres. Terlalu aneh. 30.000 tael itu datang gratis, kalah pun tidak rugi. Ayo kita berhenti tepat waktu. Tidak bisa. Hari ini harus sampai akhir. Tidak akan berhenti.
Kak, aku sudah tidak punya uang. Pinjami aku 50.000 tahil. 50.000 tahil bukan jumlah kecil. Saudara Wei, apa yang akan kamu jadikan jaminan? Katakan saja apa yang kamu mau. Aku ingin dia. Aku dan UR bersaudara. Tak ternilai harganya. Kalau mau dia, harus bayar lebih. 100.000 tahil, tunai, dan tanda tangan kontrak. Setuju. Buat surat hutang, dan tanda tangan kontrak. Aku pasang 10.000 tahil. Aku main sebesar itu. Jangan lawan dia. Lawan aku. Kalian berdua jadi pemain utama, aku lipat dan nonton. Karena saudara Wei sangat bersemangat, aku ikut 10.000 tahil. 20.000 tahil. Ikut, 50.000 tahil. ikut. Maaf, bangsat, putra mahkota ini pasti menang. Saudara Wei, tunggu dulu. Belum tahu siapa menang. Kamu belum tentu. Maaf, aku sedikit lebih besar. Wah, kartu besar lagi. Siapa tahu aku juga triple. Haha, Wei Yuan, terima kasih banyak, khusus datang untuk memberi aku uang. Hari ini aku akan membuatmu betul-betul melihat. Apa artinya di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Kita menang. Aku menang. Curang. Kamu pasti curang. Aku jelas triple. Seharusnya aku menang. Sayang, tidak terima kalah ya. Kalau tidak tahan kalah, jangan main, memalukan. Tadi aku pinjam dari Tuan Muda uang 100.000. Kembalikan semua kepadanya. Saudara Wei, kumohon, main sekali lagi, sekali saja. Main sama nenekmu, 200.000 tahil, perak berkilau, lebih cantik dari penghibur rumah bordil, siapa mau buang waktu denganmu? Yuan, baru kusadari, ternyata kamu bisa curang. Bagaimana kalau kita manfaatkan momen ini langsung selesaikan King He Yayuan ini? Kamu cukup rakus. Tapi setelah hari ini, di kalangan ibu kota, tak ada yang berani main dengan kita. Kalau main, main besar. Yuan, kamu benar-benar jahat. Kau, si kura-kura kecil, berpikir begitu? Aku akan memenangkan kembali harta keluarga. Mau. Aku bahkan bermimpi untuk itu. Kau mau berjudi? Boleh. Harus 4 orang di meja, kurang 1 tidak bisa. Main kecil-kecilan tidak seru, kalau mau main, main besar. Semua orang tahu. Keluarga Wang kaya karena menggali kuburan. Harta mereka semua dari benda gelap. Kudengar keluargamu menyimpan harta karun Ling Guanzi. Berani kau pertaruhkan harta itu? Ling Guanzi. Ling Guanzi itu adalah jamur kepala manusia yang mematikan, harta karun sangat beracun, syarat kelahirannya sangat ketat, harus tumbuh di kayunan 1000 tahun. Di dalam peti mati, pemilik makam harus pria dewasa dengan vitalitas kuat, selama hidupnya selalu makan ramuan berharga, energi ramuan mengumpul tidak menyebar. Selama ribuan tahun, baru bisa terbentuk, desas-desus rakyat bilang, jamur ini bisa menumbuhkan daging pada tulang, menghidupkan kembali orang mati, meski berlebihan. Tapi memang khasiatnya sangat baik, bisa memperpanjang umur, memperkuat dasar, paling cocok untuk memulihkan, kakek Wei Yuan yang sudah tua, Wei Bo Yue, itu harta paling berharga keluarga Wang. Rahasia paling berharga, Aku tidak bisa memutuskan ini. Dikyo. Lihat, kan? Mulai sekarang ini akan menjadi milik kita semua. Pulang nanti, kakekku pasti akan memuji. Aku pintar. kalau begitu, bapakku juga harus memuji aku habis-habisan. Baik. Aku bertaruh. Suruh dia tanda tangan.
Oh, begitu. Sekarang aku majikan barunya. Aksi membelot ini sangat keren. Aku menang, aku pasti menang. Menang apanya? Buka mata lebar-lebar. Lihat kartu apa ini? Kau sengaja menjebakku. Tuan Muda Wang, saya hanya bandar kartu masing-masing, menjalankan tugas mana ada menjebak bawahan hormat kepada tuan baru. Orang bijak tahu menyesuaikan diri. Bagus sekali. Ku beri hadiah 3.000 tael perak. Mulai hari ini, diangkat menjadi kepala manajer lantai 3 King Hiayuan mengelola semua urusan kasino. Selain itu, perintahkan ke bawah. King Hiayuan semua staf yang bertugas kecuali anggota langsung keluarga Wang posisi lainnya tetap sama gaji dan tunjangan digandakan. Terima kasih, Tuan. Usir orang ini yang miskin tuan besar Wang yang tak punya apa-apa, dan juga pria tak berguna ini menantu tampan yang tidak berguna semua diusir keluar. Tidak punya uang berani di sini berjudi besar di kasino hanya mempermalukan diri. Kakak Yuan, urusan selesai waktunya menagih hutang, kan? Kalian semua, dengarkan perintahku kepung seluruh istana Markuis kepung rapat-rapat jaga dengan ketat, jangan bilang orang bahkan seekor lalat pun tidak boleh terbang keluar. Serangan. Ada yang menerobos masuk. Cepat, pengawal. Wei Yuan, Liang Qiu kalian membawa pasukan berat secara pribadi menerobos masuk kediaman pejabat istana. Apa maksud kalian? Semua orang, tidak peduli harta karun, obat-obatan, barang antik, giok semua benda yang terlihat bawa semua ke sini jangan tinggalkan satu pun. Baik. Fantastis. Tidak heran Anda dari keluarga yang berkuasa dari 9 gerbang penggali emas, sembunyiannya sangat dalam, biasanya pura-pura bersih dan anggun miskin, dan rendah hati diam-diam menyembunyikan banyak harta, semuanya digali dari makam barang bagus. Kakak Yuan, kali ini benar-benar kaya keluarga Wang menyembunyikan harta seumur hidup. Hari ini langsung oleh kita diambil semua, untung besar. Komandan Zhou, akhirnya Anda datang. Orang ini membawa pasukan secara pribadi menerobos kediaman. Pejabat melukai pelayan merampas harta benda, merusak kuil leluhur dan tablet roh, tidak menghormati hukum, menghina pengadilan. Mohon komandan segera tangkap orang gila ini. Bawahan memberi salam kepada putra mahkota Wei. Panglima Zhou, mengapa kau memberi hormat padanya? Tuan Wang, putra mahkota Wei memegang kontrak utang, datang menagih utang. Ini adalah penggelapan utang pribadi, bukan tanpa alasan mencari masalah. Keturunan keluarga Wang gemar berjudi, menggadaikan anggota keluarga dan menjual harta. Berutang dan mengingkari utang terlebih dahulu, tidak sopan. Adipati Wei memiliki prestasi perang gemilang, putra mahkota Wei memiliki status terhormat. Saya tidak punya hak untuk memukul. Paman Wang, dengar. Sudah kubilang, hari ini meskipun aku membuat kekacauan besar bagi keluarga Wang, tidak ada yang berani mengatur. Kau berharap pemerintah menyelamatkanmu? Itu hanya hayalan belaka. Kau mengandalkan kekuasaan keluarga, bertindak sewenang-wenang, menindas pejabat istana, merampok keluarga terpandang, tidak takut pada siklus karma, menghancurkan dirimu sendiri. Karma di ibu kota ini, kakekku adalah karma. Kekuasaan militer keluarga Liang adalah aturan. Aku, Wei Yuan, dalam bertindak, selalu menggunakan kekuatan untuk melanggar semua aturan. Aturan, hubungan, hukum istana, semuanya, tidak sebanding dengan kekuasaan di tanganku. Sudah lama mencari. Akhirnya menemukan orang yang tepat. Paman Wang. Meskipun kau bersembunyi dengan baik, hari ini tetap menjadi milikku. Wang Teng, anak durhaka kau. Menghancurkan fondasi 100 tahun keluarga Wang. Semua barang dihitung dan dikemas, semua diangkut kembali ke kediaman Wei.
Hari ini, keluarga Wang benar-benar memberikan kepada kita berdua hadiah besar. Kakak Yuan, gagah berani. Apa itu fondasi keluarga? Ilmu rahasia mekanisme? Di hadapan kekuasaan mutlak, semua hanya lelucon. Putra mahkota, 20 ekor ayam panggang itu. Pasti untukmu. Sekembalinya, segera kusiapkan, cukup banyak. Paman Wang, ingat hari ini. Dunia ini selalu yang kuat yang berkuasa. Keluarga Wang hanya memiliki ilmu mekanisme, fondasi 100 tahun, tanpa kekuasaan yang cukup untuk mendukung, hanya bisa dipermainkan orang, dibantai orang. Lain kali, ajari anakmu, jangan sembarangan memprovokasi aku. Kalau tidak, hari ini yang dihancurkan adalah istanamu. Lain kali, yang hancur adalah seluruh keluarga Wang. Oh ya, ikan koi feng shui itu menurutku juga bagus, jadi aku bawa juga.